Ini tanda bencana. Oh, ternyata kabur ya? Kabur. Nah, ini menara pengawasnya putih nih. Oh. Dan sekarang ditunggui menara pengawasnya oleh tukang batagor. Kenapa? Karena memang sudah tidak jaga lagi ya. Nah, kemudian ketika Supardi berada di sana, nanti kalau misalkan berkenan akan teteh boleh masuk juga ke sana, bisa melihat kamar beliau tidak besar, hanya sekitar 1,5 meter. Tapi untuk buang air besar rata-rata mereka memakai kali bekas kue. Cuma cara panahnya itu Pak, kalinya bekas pembuat atau regal Pak. Jadi harus dilihat lagi ya. Nah, selamat datang. Kita sekarang ada di Jalan Braga. Belum ke Bandung kalau belum ke Jalan Braga. Belum ke Bali kalau belum ke Kutu. Kutu. Belum ke Yogyakarta kalau belum ke Leo. Boro. Belum ke Pasuruan kalau belum Ke Bromo. betul Bromo. Kalau belum ke Bromo atau belum nyobain Ke Malang. rawon guling. Tahu betul. Tahu dong Mas. Ya, dan sekarang ada kita di Jalan Braga. Braga ini sendiri. Nah, ini ada yang sedang jalanin. Kita cie-ciein yuk. 1, 2, 3. Nah ini cie-cie ini ya. Coba nanti lagi sudah di depan kalau ada. Jadi ini salah satu kawasan untuk apa namanya jalan-jalannya anak-anak Bandung, anak-anak milenial terutama. Tapi kalau Sabtu Minggu ini ditutup. Kenapa ditutup? Karena memang Sabtu Minggu itu untuk para pejalan kaki bisa menikmati suasana Jalan Braga. Nah, tuh yang lagi makan bubur tuh. Ya, Aduh, bubur pagi-pagi Bu. Sedap. Nah, coba ini. 1, 2, 3 anak-anak lagi nih. Ya. 1, 2, 3. Nah, ada yang sering berduaan. 1, 2, 3. Ini lagi prewed kayaknya ya. Nah, Jalan Braga ini kenapa namanya Braga? Braga ini diambil dalam bahasa Sunda, yaitu Ngabaraga atau Mengubaraga. Jadi bukan orang tidak pakai baju, tapi dia dulu orang Belanda kalau lewat ke sini seperti orang sedang fashion show. Jadi jalannya tuh miring-miring begitu ya. Nah, dan sekarang menjadi kawasan Gisel, Gila Selfie. Nah, ini Gisel kayaknya. Iya, iya. Iya. Ya, dan Jalan Braga memang salah satu ikonnya Kota Bandung. Jadi kalau hari Sabtu Minggu orang-orang tidak hanya bisa menikmati suasana kuliner, tapi juga bisa jalan-jalan di tengah Jalan Braga. Nah kalau kesini mohon maaf, dari manapun kalau lewat sini tolong hati-hati karena ini kawasan paling rawan di Kota Bandung. Di sini ada Akademi Copet of Bandung. Ada guru besarnya adalah si Sayap. Iya. Pensiun. Nah, si Sayap itu sering Bawah kolong ya? banget di sini nih. Ya, di bawah kolong ini ya. Di sini nih nongkrongnya. Ya. Si Sayapnya lagi tidur dulu tuh. Jadi belum pergi dia ya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau ke sini tengok juga sebelah kiri, ini ada yang disebut dengan bekas gedung pengadilan zaman Belanda. Nih, sebelah kiri nih. Ada yang namanya Gedung Indonesia Menggugat. Jadi disinilah Soekarno tadi di penjara di sana, kemudian diadilinya di sini. Penjara yang tadi itu hanya untuk tahanan kelas bawah yang hukumannya di bawah 1 tahun. Tapi kenapa Soekarno dimasukkan ke sana? Untuk membuat mental beliau menjadi daun. Nah, makanya jalan ini diberi nama Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, silahkan, ini tempat saya kemarin 5 tahun kebelakang menjabat jadi wali kota. Saya capek Pak, jadi saya serahkan kepada wali kota baru Kang Farhan. Kang Farhan ya. Cuma mungkin tahun depan saya mencalonkan diri menjadi pendampingnya KDM. Kami. Jangan dong. Ya Bapak Aing ya. Jadi Gubernur Jawa Barat adalah KDM ya. Dan ini salah satu taman tertua juga di Kota Bandung. Ya, orang banyak menyebutnya dengan sebutan taman tertua, taman yang memang waktu zaman Kang Ridwan Kamil ini dibuka untuk umum. Tapi kalau sekarang belum lagi, mungkin nanti dibuka lagi ya. Nah, ini salah satunya terkenal karena gedung ini disebut Gedung Papak. Kenapa dimaksud Gedung Papak? Karena ini
bekas gudang kopi. Gudang kopi. Tempat pengepakan kopi. Makanya disebutnya Astagfirullahaladzim. Enggak. Aman-aman. Disebutnya gudang papak. Nah, sebelah kanan nih bangunan lamanya. Kita bisa melihat dari belakang sini. Masih utuh. Oh, kelihatan bangunan lamanya tuh ya. Oh iya. Oh, itu ya, Nah, dalam itu ya. lamanya, betul. Jadi ini dulu bekas gudang kopi, Gudang. tapi kemudian menjadi sekarang balai kotanya Kota Bandung. Balai Dan ini kota. ada kolam renang, kolam paling mahal di Kota Bandung. Harganya 3M, murah, meriah, merah. Tahu merah apa? Merah, gatel. Jadi kalau misalnya di sini Gatel. harus mandi lagi ya. Nah, Merah jadi gitu. ketika Kang Emil menjadi wali kota, beliau membangun kolam renang ini. Kenapa? Karena Bandung tidak punya tempat wisata. Kalau kita ke Kabupaten Perahu punyanya Kabupaten Bandung Barat. Barat. Kalau kita ke Ciwidey punyanya Kabupaten Kabupaten Bandung. Jadi memang sengaja dibuatkan kan kolam renang untuk anak-anak yang kalau mau berenang boleh di situ ya. Dan jangan lupa kalau ke Bandung silakan berkuliner di Rumah Helena sebelah kiri nih. Nah, sebelah kiri nih Rumah Helena tuh. Ini ada tempat makan makanan tuh. Ya, jadi anak-anak yang mahasiswa yang uangnya memang banyak, nah bisa nongkrong di situ ya. Dan sekarang kita akan masuk ke kawasan militernya di Kota Bandung. Jadi waktu zaman Belanda sebelah kiri ini adalah rumah teis. Sementara teis ditinggalkan, kenapa? Karena capek nyamuk tiap hari. Jadi ini Capek nyamuknya. sekarang diberikan kepada Pangdam Siliwangi. Nah, jadi rumahnya segede gini ya. Jadi bukan rumah dinas ya, tapi ini tempat beliau berdinas. Dulu ini adalah istananya para komandan. Komandan Kedil itu di sini, ya. Dan sebelah kanannya kalau kita ke Semarang ketemu dengan Lawang Sewu, Bandung punya Gedung Sabau nih. Jadi kenapa dipanggilnya Gedung Sabau? Orang Sunda kalau manggil 1 hektar manggilnya Sabau. Maka dipanggilnya Gedung Sabau ya. Dan Gedung Sabau ini salah satu yang dijadikan sebagai departemen peperangan waktu zaman Belanda. Nah, sekarang ke sini. Ini dulu orang kalau lewat ke sini harus hati-hati tahun 70-an. Kenapa? Karena siangnya banyak dewa, malamnya jadi dewi. Nah. Barangkali ada yang punya pengalaman dikejar oleh dewi dengan kekuatan dewa di sini. Ya. Tapi kalau sekarang di sini terkenalnya dengan cerita horor tuh. Ada patung yang kata jurnalisa, patung ini kalau malam hari kepalanya pindah ke belakang. Kalau malam hari tiba-tiba dia sedang duduk, saya tanya kenapa kamu duduk? Capek. Ya, dan salah satunya memang ada satu bandros yang suka keluar hari Jumat atau Jumat malam atau malam Jumat, biasanya akan mengeksplor tentang urban legend di Kota Bandung. Wah, Tapi seru. khusus. Jadi malam Jumat Kliwon atau Jumat atau malam Jumat biasa. Kalau Jumat Kliwon itu dari mulai jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi memang khusus ya. Nah, kemudian kita lewat sini. Jangan lupa kalau ke Bandung, inilah kawasan kulinernya di sini tuh. Tapi kuliner kaki lima ya, tuh banyak sekali di sini. Banyak bubur ayam. Sambil berolahraga, tuh lihat. Apalagi sekarang menjelang liburan, pasti ini dibuka nih kuliner di sini. Silakan ya. Buru-buru tapi tidak murahan. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kawasan yang tahun 2000 itu terkenal buat shopping, belanja baju-baju distro atau baju-baju factory outlet. Yang kita kenal namanya sekarang Jalan Marta Dinata atau dulu disebutnya Jalan Rio. Ya, orang baru kok tapi itu menyebutnya Jalan Rio. Kenapa? Karena memang ini dari dulu disebutnya Jalan Rio, walaupun namanya sudah diganti. Nah, tahun 2000 orang pada jalan-jalan ke sini nih, pasti tujuannya mau belanja. Tapi sejak kemarin terjadi krisis moneter, jadi ada sedikit penurunan, ya. Cuman sekarang sudah mulai lagi tuh. Nanti biasanya menjelang siang sudah mulai ramai. Orang-orang dari Jakarta atau luar kota biasanya belanja di sini. Yang mau nyobain kuenya Asanti, nih. Di depan ada merek. Nah ini. Nah tuh. Nah, yang punyanya Asanti tuh, yang lagi viral ya, tuh ada juga di Bandung ya. Dan sekarang kita akan lewat lagi di depan. Ini salah satu kawasan yang dulu katanya di Bandung ini, dulu di Pasuruan ada nggak nama Jalan Gajah Mada? Ada. Ya, Hayam Wuruk? Ada. Ada. Majapahit?
Nggak ada. Dulu di Jawa Barat tidak boleh ada nama jalan Gajah Mada, Majapahit. Hayam Wuruk dan Majapahit. Musuh-musuh ya. Betul, karena berhubungan dengan perang Kuba. Tapi ada yang salah, makanya kenapa sekarang diperbolehkan di Bandung ada nama jalan Hayam Wuruk dan Majapahit, tapi nama Gajah Mada tidak boleh. Karena ada yang bilang katanya orang Sunda tidak boleh nikah dengan orang Jawa. Salah, nggak nyambung. Jaka Sembung bawa Bolong. jadi boleh. Nah ternyata sejarahnya itu hanya nama Gajah Mada saja karena dialah pelaku utama dari perang Kuba. Seperti hanya dulu kalau kita ke Jogja tidak boleh ada nama jalan Pajajaran dan Siliwangi. Kalau kita ke Surabaya sama, tidak boleh ada nama jalan Sunda. Sekarang ada nama jalan Sunda. Seperti kenapa? Jadi sejarahnya diperbaiki itu. Tidak ada hubungannya dengan menikah. Dengan siapa saja menikah boleh. Nah ini jalan Hayam Wuruknya sebelah kanan sudah ada. Jadi kalau di Bandung sudah boleh ada nama jalan Hayam Wuruk dan Majapahitnya sebelah sana ya. Jadi kalau datang ke Bandung sudah diperbolehkan. Nah ini sekarang masuk ke ikonnya kota Bandung, Gedung Sate. Saya juga bingung kenapa orang Mana Bandung satenya? pakai Gedung Sate. Kebayang nggak kalau yang viral duluan Cilok? Pasti orang Bandung manggilnya Gedung Cilok. Aduh bahaya ya. Mari kita Untung juara. coba kita hitung ada berapa kan satenya? Ayo, ada berapa satenya? Berapa tusuk? Silakan Akang Teteh. Nah itu ada Tuh, 6. balundar. 6 ini menandakan ketika membangun gedung ini menghabiskan dana 6 juta golden atau sekitar 672 miliar. Kenapa orang Bandung manggilnya gedung sate? Orang Bandung apa yang dilihat itu yang dikatakan. Padahal dulu orang Bandung nyebutnya bukan gedung sate, gedung HB. Government Bedrijven bahasa Belanda. Kita mesti ngomong bahasa Belanda susah. Hese. Maka dipanggilnya namanya gedung sate sampai sekarang ya. Dan ini salah satu gedung yang menjadi ikonnya kota Bandung ya. Nah ini juga ada gulai enak di Bandung di kuliner. Sekarang kita masuk ke kawasan kuliner dulu ya. Karena kalau ke Bandung itu kalau tidak belanja pasti kuliner nih. Nah ini masuknya ke kawasan daerah Citarum. Nah ini kalau sore ini mulai penuh nih, sudah kuliner semua. Tapi kalau lagi libur begini biasanya sudah mulai penuh. Ya, dan sebelah kirinya ini tempat TI dengan Pak Ujen sempat main film. Nah kebetulan saya pemeran Meleanya dan ini di Melea. Nah ini nih ya. Ini Jangan rindu, berat. Jangan rindu. Rindu itu berat. Berat mah nggak punya duit. Nah itu ya. Ini SMA 20 yang dulu Tempat sempat syuting. menjadi sekolah SPG 2 dan kemudian sempat juga dijadikan tempat syutingnya film Dilan ya. Nah ini kawasan kuliner tuh lihat tuh. Oh, dan Pak Danti jam 3 di sini ada namanya cuangki sambal kejo. Enak. Wajib dicobain ya, sambalnya jadi hijau. Nah itu kalau di sebelah sana ada juga nasi timun sawagi. Itu pepes ikan emasnya enak banget. Sampai-sampai kalau saya makan di sana itu kucing tidak berani mendekat. Kenapa? Karena tidak ada satu dulu pun ditinggalkan ya. Ya. Jadi itu. Nah, Kang Teteh ini kawasan kuliner yang boleh dikatakan kulinernya kaki lima. Di depan juga sama. Tapi kalau mau kulinernya yang resto-resto, dari sini tinggal belok ke kiri, itu kawasan kuliner resto-resto. Ya, tapi kalau kata Teh Isma yang kaki lima saja udah enak banget ya. Nah, seperti ada kalau saya ke Pasuruan, saya pasti mencoba namanya apa rawon guling. Terkenal tuh rawon guling, enak ya Pak ya? Enak. Ya. Dan memang apa sih namanya sudah lama itu terkenalnya Pak ya? Ya. Kemudian kita sekarang lewat sini. Nah di depan ini ada Jalan Lombok. Ini salah satu kawasan kuliner juga. Sekarang kita cerita kuliner dulu, nanti baru cerita urban legend atau cerita-cerita horor ya. Nah kalau kesini jangan lupa yang dari mana saja, dari Bali, dari Pasuruan, Surabaya, cobain datang ke Jalan Lombok dan nikmati kuliner, makan atau minum kopi khas dari kota Pontianak sebelah kiri nih. Tuh sudah antri tuh. Tuh lihat sampai panjang begini antrinya tuh. Tuh. Dan makanan-makanan kecilnya juga, ada pisang goreng, ada apa ya. Jadi memang kalau di Jawa mungkin oti-oti, tahu oti-oti? Oti-oti. Oti-oti, betul. Oti-oti di sini juga ada. Cuman khas dari Kalimantan. Silakan Kalimantan. dicobain ya. Enak.
Burger tapi rasanya enak. Nah, kalau teis, cuman hari ini kebetulan hari ini tidak ada yang jualan Selasa ya, kenapa nih? Nah, kenapa berjualan hari ini? Hiburan Nah, ulang. biasanya di sini ada bakso Swiwi. Ini terkenal karena yang jualnya ganteng kayak Ariel Noah. Nah, jadi kalau orang datang ke sini, mereka sebenarnya bukan mau makan bakso, tapi mau ketemu Ariel KW. Iya. Ya. Dan ini sebelah kanannya, ini ada bakso lomi. Nah, bakso lomi itu kalau ke Wonosobo seperti mie ongklok. Nah, ini cobain tuh. Enak banget, harus cobain. Tinggalkan dulu kuliner. Sekarang kita masuk ke Jalan Aceh yang terkenal dengan cerita urban legendnya, yaitu Rumah Kentang. Tapi sebelumnya, kalau kita cerita di Bandung, pasti ketika masuk ke Bandung aja sudah diceritakan katanya di jalan apa namanya Pasteur ada rumah gurita. Karena katanya ada yang bilang juga itu rumah pesugihan. Kebayang ya, mungkin kebetulan yang punya rumah itu senang dengan gurita, jadi dia bikin gurita di atas ya. Nah, sebelah kanannya ini namanya Rumah Kentang. Oh, ada tulisannya. Serem nggak? Serem banget, cuma seremnya di dompet kalau sekarang ya. Nah, Rumah Kentang ini memang sering tercium bau kentang, tapi bukan dari hantu, dari tanaman yang tumbuh di situ. Dulu sering mengeluarkan aroma seperti bau kentang. Jadi saya belum pernah ketemu bau kentangnya kayak gimana. Dan jangan takut, Bapak Ibu. Sekarang batu kentangnya sudah saya buat kakarel. Jadi tidak akan mungkin keluar lagi ya. Nah, itu salah satunya. Dan ini kita lewat juga yang tadi kita lewat dari belakang. Ini Taman Malukunya dari depan sini ya. Jadi muter ke sana betul ya. Nanti kita lewat baru ke SMA 5, SMA 3. SMA 5, ayo cerita apa horornya? Hantu Nancy. SMA 3 terkenal dengan cerita bangku kosong. Pernah nonton nggak? Ya. Pernah ya, atau pernah mendengar barangkali ya? Nah, tapi kita lihat dulu sebelah kiri sini nih. Ini Gedung Sabau. Dan di Gedung Sabau ini dulu adalah bekas tempat pemakamannya zaman Belanda. Tidak jauh dari Gedung Sabau, nanti kita akan melihat ada SMA 5, SMA 3. Itu tahun 1916 merupakan sekolah untuk orang-orang Belanda. Dan ada noni-noni Belanda bernama Nancy. Dia terlahir dari bapak Belanda, ibunya orang kita. Karena wajahnya Indo, sering banget dibully. Dan didorongnya dia dari lantai atas dan tempat dia jatuh. Konon katanya sampai sekarang selalu dibiarkan terbuka. Kenapa? Karena di sanalah biasanya Nancy menampakkan dirinya. Tuh, SMA 5 sebelah sana. Ini SMA 5, SMA 3. Bangunannya saja kelihatan ya, bangunan Belanda tuh. Dan memang betul, malah kata Bang Ocha, penjaga sekolah di SMA 5, kalau ingin ketemu sama Nancy, silakan muter SMA 5 3 putaran, saya jamin akan tanya pusing, maka dalam pusing kan lihat bayangan Nancy. Nah, kemudian SMA 3 terkenal dengan cerita bangku kosong. Karena di kelas 12A ada bangku yang sengaja selalu dikosongkan. Kenapa? Karena di sana kalau ada yang duduk di sana pasti muridnya teriak-teriak seperti orang kesurupan. Jadi benar nggak? Nggak percaya? Masuk SMA 3. Pasti akan melihat setiap kelas ada bangku yang sengaja dikosongkan. Kenapa? Karena itu tempat duduk untuk bapak dan ibu guru. Sebenarnya bukan semua kelas, tapi hanya kelas 12A saja ya. Dan memang SMA 2 dan 5 dan 3 dan 5 adalah salah satu sekolah favorit yang dulu dijulukinya sekolah memang, karena tidak semua orang bisa sekolah di sana. Kalau ini sekolah artis, SMP 2, SMP 5, atau orang Bandung nyebutnya sekolah Borju, karena banyak anak-anak pejabat Bandung yang sekolahnya di sini. Nah ini satu mobil semua tuh ya. Nah ini salah satu sekolah SMP-nya yang di zaman Belanda sudah ada, cuma kalau dulu untuk orang-orang Eropa. Ya. Nah, kemudian sekarang kita teruskan lagi. Adakah yang tahu di depan jalan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jalan rel kereta api dong, bener nggak? Nah, sebetulnya Bandung ini dulu waktu zaman Belanda dibagi dua, kawasan utara, kawasan selatan. Kawasan utara ini untuk orang Belanda, sedangkan kawasan selatan kebanyakan adalah untuk orang ABC. A-nya adalah Arab, B-nya adalah orang Bumi Putra, orang kita. Kita masih sudah tahu itu Cina. Cina. Tapi kalau sekarang sudah
Laozi sekarang pun masih tetap dipakai, cuma tidak untuk orang-orang Tionghoa saja. Siapapun boleh sholat di sana. Cuman untuk yang orang-orang Tionghoa biasanya mereka kalau belajar agama Islam di masjid itu namanya Masjid Laozi, yang artinya adalah yang dituakan atau tempat mereka biasanya berguru di situ ya. Nah, tapi akan tadi bisa melihat juga ya, memang bangunannya sedikit berbeda dengan masjid yang lain. Ada nuansa merah dan kuningnya atau seperti rumah-rumah orang Tionghoa. Tapi ada yang menarik loh Kang Teteh. Mohon maaf yang dari Surabaya, Pasuruan terutama, jangan sekali-kali kalau kesini membunyikan peluit. Tahun. Benar. Luka Ketika lah. bunyikan peluit, maka aja sudah langsung nendang bolanya. Patung ya nak. Patung siapa itu? Ajat. Patung Kang Ajat. Jadi jangan ditiup. Legenda. Aja sudah langsung nendang bolanya nanti ya. Lompat. Lompat betul. Ah, orang Bandung? Bandung, santai. Bandung, tapi kerja di Pasuruan. Mohon. Oh, di mana Pasuruan? Saya Pasuruannya kalau ke Pasuruan pasti ke Pelabuhan Pasuruan. Di keraton. Oh, di Keraton. Oh, berarti Keraton mah ini ya tempat apa namanya? Kupang mebel. Ya, mebel-mebel betul. Ya. Kalau tidak salah di sana tempat industri. Ya, betul ya. Mebel, Ya, ya. betul. Grati kan ya itu ya. Ya. Nah, kemudian Akang Teteh sebentar lagi kita akan melewati perjalanan jauh. Mohon maaf, Akang Teteh semuanya tolong dikencangkan dulu sabuk pengamannya karena kita akan melewati 2 benua dari Asia sampai Afrika. Jalan Asia Siap ya? Afrika. Yang di belakang paspornya masih berlaku? Masih. Karena kalau tidak berlaku, mohon maaf saya turunkan di Afrika ya. Jadi Afrika. kita akan melewati jalan Asia Afrika. Dulu namanya apa? Road to Causeway atau yang kita kenal yaitu jalan yang dibuat oleh Herman William Dennis dari Aceh sampai Panarukan. Nah, kalau sekarang namanya jadi Jalan Asia Afrika. Berubah lagi, namanya menjadi Jalan Pocong. Kenapa? Kan banyak pocong berkeliaran pada malam hari. Tenang saja, pocong di Jalan Asia Afrika mereka hanya takut satu hal, yaitu air hujan. Kenapa? Karena kalau hujan langsung luntur mukanya ya. Dan tidak usah takut, mereka sudah divaksin dan sudah diruqyah. Jadi kalau dipoto aman. Aman. Nah, aman betul ya. Nah, Jalan Asia Afrika ini memang kawasan yang boleh dikatakan dilewati oleh jalurnya Anyer Panarukan ketika dibuat jalan 1000 km yang harusnya tuh proyeknya dibuat 3 tahun, tapi hanya menjadi 2 tahun saja. Nah, makanya Jalan Asia Afrika kenapa dipakai nama itu? Karena di sini ada gedung Asia Afrika. Nah, ini merupakan jantung kotanya, kota Bandung, yaitu Jalan Asia Afrika di sini. Ya. Nah, sebelah kanan ada Hotel Grand Triangle yang dulu merupakan tempat pesanggrahan atau kalau istilah aku di sini. Ya. Kemudian sebelah kanan, awas jangan bilang ini lokomotif. Sebelah kanan ini adalah Setung. Kalau di Jawa namanya apa Setung ya? Nah, ini ya apa namanya? Slender ya? Apa? Betul ya. Nah, ini tuh. Jadi ini bayangkan segede gini dibuat untuk membuat jalan begitu panjang ya. Kemudian sebelah kirinya ada hotel sampai rumah. Ini hotel tertua di Kota Bandung juga. Dan ini sebelah kanan lagi. Ini adalah mesin cetak koran zaman dulu. Oh, disimpan di sini. Ya. Dan mohon maaf kalau jam segini pocongnya belum keluar. Apalagi kalau hari Senin PKL Pak. Pocong kuntilanak libur. Jadi biasanya menjelang sore baru pada keluar nih ya. Nah, itu yang sedang duduk bukan pocong, itu manusia ya. Wow, ini bukan ya tuh. Nah, ini biasanya biasanya ya. Kenapa? Karena memang ikonnya Kota Bandung adalah Jalan Braga juga. Jadi orang kalau misalnya Jalan Asia Afrika, jadi mereka kalau misalnya jalan-jalan ke sini menjelang sore, wah, ini sudah mulai ramai nih. Kenapa? Karena sudah mulai liburan panjang ya. Alun-alun Bandung. Setiap kota di Pulau Jawa pasti punya alun-alun. Pasuruan ada alun-alunnya, Surabaya ada, ya. Tapi kalau di Bali nggak ada alun-alun ya. Nah, kenapa? Karena di Jawa ini kita berfilosofinya dengan kerajaan Mataram. Pasti di setiap kota ada alun-alun. Di alun-alun itu ada pendopo,
ada masjid, ada lapangan, dan pasti ada pohon beringin. Ya, tapi kenapa Bandung tidak punya pohon beringin? Ada dulu mah, cuma ditebang. Keluar. Ya, sebetulnya dulu ada. Kenapa ditebang waktu zaman Jepang? Karena dianggapnya kekuasaan Belanda sudah berakhir. Jadi secara filosofi kerajaan Mataram, sebetulnya alun-alun ini lapangan luas. Jadi kalau Bandung sudah ada basement. Jadi sebetulnya hanya status kota saja, tapi filosofinya sudah tidak lagi seperti dulu. Pasar Baru, silakan pernah jalan-jalan ke Pasar Baru? Belanja. Belanja. Grosiran. Silakan yang dari Bali belanja Pasar Baru. Baru. Nah, ini Pasar Baru sebelah kanan tuh. Itu tuh. Kalau ada Pasar Baru berarti ada pasar Lama. Ketika pasar yang lama dibakar, maka Belanda membuatkan Pasar Baroe. Dulu kan masih pakai ODP yang kita kenal sekarang namanya Pasar Baru. Dan ini ada kawasan pecinan, orang-orang Tionghoa di sebelah kanan, dan ini kawasan dalam kaum. Biasanya orang yang kerja di masjid pasti tinggalnya di belakang masjid. Di Bandung kan disebutnya dalam kaum, kalau di Jogja disebutnya daerah kauman. Betul sekali ya. Dan ini sebelah kanannya ada pemakaman khusus untuk para bupati Bandung. Kalau saya bilangnya ini khusus untuk orang-orang imam Bandung, pejabat Bandung, dimakamkannya di sini. Nah, nanti menjelang siang nih, silakan mau jalan-jalan di sini. Ini pokoknya menikmati kuliner-kuliner di sini, terutama di belakang sini ada soto bakar juga sebelah kiri, ya. Dan kalau mau menikmati namanya mie kocok. Nih, mie kocok Pak Samsu sebelah kiri nih. Nih sebelah kiri nih, enak loh. Masuk ke gang sini ada mie kocok Pak Samsu. Nah ini nih. Nah, masuk sini tuh. Mie kocok Pak Samsu di sini nih. Enak banget mie kocoknya. Cobain ya. Baik Kakak Teteh, paling harganya kalau tidak salah 21 antara 21 dan 5. Kalau Bang Dade kan sudah terkenal. Kalau ini enak tapi tidak terlalu mahal. Baik, terima kasih banyak dari Surabaya, Pasuruan, Bali. Dari mana? Palembang. Ya, terima kasih banyak sudah jalan-jalan dengan kami. Saya tutup dengan pantun, boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa beli kaos. Cakep. Terima kasih sudah jalan-jalan pakai bandros. Sampai lagi. Minum kopi, kopinya pahit. Cakep. Saya Milea dan Dilan mohon pamit. Terima kasih banyak sami-sami. Yang bawa anak kecil mohon dibawa lagi. Dan jangan lupa turunnya kaki dulu, jangan kepala dulu. Kalau kepala dulu, takutnya nanti jadi salto. Ya, sebentar, tunggu dulu. Ada motor sedang parkir di depan. Ya, silakan. Diperiksa lagi barang-barangnya. Jangan sampai tertinggal ya. Bentar.